Sandy memandangi sosok ramping Amelia dengan tidak terburu-buru dan berkata, "Nona Wijaya, Tuan muda sekarang ada di rumah sakit. Apa kau yakin tidak akan pergi menemuinya?" "Apa?" Amelia terdiam. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah Sandy. "Ada apa dengan Henry?" Tuan tertua mengambil sebotol pil tidur. Untungnya, ketika dia ditemukan, dia dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Tapi dia belum juga sembuh. "Apakah dia minum sebotol pil tidur?" Amelia berkata. "Apa dia gila?" Bisma menutup telepon dan berbalik. Amelia tidak lagi terlihat. "Di mana Amelia?" Melanie menyentuh kepalanya. "Nona Wijaya masih di sini sekarang." Mata gelap Bisma tenggelam, dan dia menghilang begitu dia menjawab panggilan. Firasat buruk di hatinya telah menjadi kenyataan, dan dia masih belum bisa meninggalkan Yogyakarta ini. Faktanya, Bisma tahu lebih baik daripada siapapun. Mungkin Amelia tidak memiliki nostalgia untuk tempat ini, tetapi ada ikatan terdalamnya di sini, dan itu adalah Henry. Henry masih di sini, kemana dia bisa pergi? Di rumah sakit Amelia berlari dengan tergesa-gesa, dan kemudian membuka pintu rawat, sepi dan tidak ada orang lain. Henry sekarang terbaring di ranjang rumah sakit dengan gaun biru dan putih, masih koma. Amelia berjalan ke tempat tidur dan menatapnya. Wajahnya yang tampan sepucat kertas, dan penampilannya yang koma sangat dingin. Selama waktu ini, dia kehilangan banyak berat badan dan menjadi lebih diam. Sekarang dia terbaring tak bernyawa. Di sini, di ruang rawat sunyi yang menyedihkan, suara ding dari monitor detak jantung begitu jelas. Amelia perlahan mengulurkan tangan kecilnya, dan ujung jarinya yang gemetar jatuh ke wajahnya. Orang yang membuatnya merasa kesal di hotel di pagi hari sekarang terbaring di sini. Ternyata dia setinggi dan tegak seperti dia, dan suatu hari dia jatuh. Mata putih Amelia perlahan berubah menjadi merah dan kemudian berderak, dan air mata di matanya jatuh seperti manik-manik. Air mata begitu panas, membakar matanya, menyebabkan hatinya yang sakit meringkuk. Saat ini, pintu terbuka, dan seseorang masuk. Itu adalah Nyonya Mahendra. Mata wanita tua itu merah. Jelas, dia menangis. Dia menatap Amelia dengan penuh kasih. "Amelia, kamu kembali?" Amelia menatap wanita tua itu dengan air mata. Dia menemukan bahwa rambut putih di kepala wanita tua itu tiba-tiba bertambah banyak, dan dia berkata, "Nenek." "Hei." Wanita tua itu menjawab, lalu berjalan, mengulurkan tangan dan memeluk Amelia, dan menyentuh rambut panjangnya. "Gadis baik, kamu sudah lama pergi, nenek merindukanmu." Amelia juga sangat merindukan wanita tua itu, tetapi ketika dia dan Henry begitu jauh, dia tidak berani mengunjungi wanita tua itu karena takut dia akan mengira dia sedang bermain trik. "Nenek, ada apa dengan dia? Kenapa dia harus minum 1 botol penuh obat tidur? Apakah dia tidak tidur nyenyak, atau mentalitasnya lebih buruk?" Nenek itu menggelengkan kepalanya. "Henry itu tidak memberitahuku apa-apa. Hanya saya tiba di rumah sakit saya mengetahui bahwa dia telah minum sebotol obat tidur. Dokter baru saja mengatakan bahwa indikator mentalnya sangat tidak normal. Ini lebih serius daripada 3 tahun itu, dan dia hanya bisa mengandalkan obat tidur." Air mata Amelia bahkan lebih deras, dan hatinya hampir mati karena kesusahan. Dia memandang Henry, membenci dan membenci. "Idiot, tidakkah kamu harus bercerai? Kamu akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah perceraian. Siapa yang kamu tunjukkan di ranjang rumah sakit sekarang?" "Nenek, kondisinya tidak lepas dari pengobatan. Bukankah dia meminta dokter untuk menunjukkannya?" "Saya tahu, saya mengundang tim medis di Green Garden, tetapi Henry sama sekali tidak bekerja sama dalam perawatan. Dia selalu lari diam-diam. Aku tahu dia lari keluar untuk menemuimu." Nenek memegang tangan kecil Amelia dengan erat dan berkata, "Amelia,
Nenek tahu bahwa mungkin egois untuk mengatakan ini, tapi Henry benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Ada tetesan air mata di wajah Amelia. Dia menggelengkan kepala kecilnya menjadi keributan, merasa dianiaya di dalam hatinya. Bukan seperti itu, Nenek, kau tidak tahu, dia tidak menyukai saya. Dia tidak menginginkanku lagi, dia menyebutkan menceraikanku. Dia tidak mengizinkan saya untuk memberitahumu hal-hal ini. Nenek itu mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata Amelia dan berkata, Amelia, kamu benar-benar bodoh, mengapa Henry tidak ingin kamu tidak menyukaimu? Dia sangat menyukaimu sehingga dia ingin menceraikanmu dan mendorongmu pergi. Tubuh langsing Amelia gemetar, bingung. Saya tidak mengerti, Amelia. Apakah kamu sudah mencoba meracuni dan memurnikan obat untuk Henry? Tanya nenek itu. Amelia benar-benar kaku. Dia memandang wanita tua itu dengan kaget sambil menangis dan kemudian mengarahkan pandangannya ke wajah Henry. Ternyata mereka semua tahu itu. Amelia, kita semua tahu itu. Henry lah yang memberitahuku. Dia berkata bahwa sangat sulit bagimu untuk tinggal bersamanya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa memberimu apapun. Dia juga memintaku untuk tidak meneleponmu atau memberitahumu tentang kondisinya. Amelia, kamu adalah obatnya, tetapi dia hanya bisa mendorongmu dengan kejam. Tetapi jika dia memiliki cara sekecil apapun untuk menceraikanmu, dia sangat mencintaimu. Amelia merasa dia terlalu bodoh. Dia sangat bodoh. Bagaimana dia bisa percaya bahwa dia tidak menyukai Amelia? Ternyata dia semua berakting. Dia ingin mendorongnya menjauh. Tapi, apa yang terjadi padanya dan Rena? Nenek, kamu tidak tahu bahwa dia dan Rena berada di ruangan yang sama pada saat itu. Aku menepuk pintu dengan keras di luar, memintanya untuk keluar secepatnya, tapi dia mengabaikanku. Selama dia memikirkan kejadian itu, Amelia masih merasakan sakit yang menusuk hati. Keluhan yang telah ditekan di dalam hatinya selama ini tidak bisa lagi ditahan. Dia hanya ingin memberitahu neneknya semuanya, biarkan dia tahu betapa buruknya dia padanya. Amelia terus menangis, terengah-engah, bahunya yang harum gemetar. Nenek, aku tidak suka dia bersama wanita lain, dan aku sama sekali tidak menyukainya. Bahkan jika dia telah melakukan itu, aku tidak bisa menerima ribuan 10,000 alasan yang layak dimaafkan. Dia bilang dia milikku, dan bilang hanya ada aku. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita yang menginginkannya naik ke tempat tidurnya? Dia jelas milikku. Ketika sampai pada ini, mata wanita tua itu berkedip dingin. Henry adalah cucunya. Dia menggunakan pedangnya sebagai akar kehidupannya. Tentu saja, dia harus mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi saat itu. Baru kemudian dia tahu bahwa Rena memberinya obat. Nenek itu telah hidup hampir sepanjang hidupnya, dan tidak ada wanita seperti Rena yang berani menghadapinya. Dia hanya mencari kematian. Sekarang Rena ada, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Nenek itu mengeluarkan tisu untuk menghapus air matanya Amelia dan dengan cepat berkata dengan lega, Amelia, jangan menangis. Jika Henry tahu bahwa kamu menangis begitu keras, dia pasti tertekan, dan dia paling enggan untuk membiarkanmu menangis. Amelia merasa air matanya tidak bisa berhenti, dia tidak bisa dikendalikan sama sekali, dan dia merasa sangat sedih. Amelia, ada satu hal yang Henry tidak izinkan untuk kuberitahukan kepadamu, tetapi setelah memikirkannya, nenek masih memberitahumu, kamu harus siap secara mental. Amelia menangis terseduh-seduh, nenek, ada apa? Faktanya, Rena memberikan obat ke Henry hari itu, dan itu adalah obat terkuat di dunia. Apa? Amelia tiba-tiba berhenti menangis. Namun, hari itu Henry tidak menyentuh Rena. Plum darah di spray dibuat oleh Rena. Mengapa? Bukankah dia diberi obat? Nenek itu menepuk tangan kecil Amelia dan berkata, Henry tidak menyentuh Rena.
Saat itu, obatnya begitu kuat sehingga Henry mengambil pisau dan memberikan pisau untuk dirinya sendiri. Amelia terkejut. Dia tidak pernah mengharapkan kebenaran menjadi seperti ini. Matanya yang terkejut perlahan turun dari wajah tampan pucatnya. Amelia, nenek sangat menyukaimu, jadi kondisi fisik Henry harus kamu ketahui. Sepertinya Henry tidak bagus, tapi ini adalah pilihannya. Tapi dia tetap bangga padamu, yaitu, dia meninggalkan dirinya yang bersih untukmu dan tidak pernah mengkhianati. Amelia, di satu sisi, Henry berharap kamu akan mengikuti Bisma ke ibu kota Makassar, dan memulai hidupmu dengan kehidupan yang makmur, tapi dia tidak bisa melepaskanmu. Selama waktu ini, dia menyiksa dirinya sendiri berulang kali, dan penyakitnya tidak terkendali. Amelia, nenek ingin kamu membuat pilihan sendiri. Itu adalah pilihanmu untuk pergi atau masih di sini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.